Seperti biasa, film Korea selalu berani mengangkat isu sosial di dalam filmnya. Kali ini lewat film yang berjudul 2037, di mana film ini mengambil tema kekerasan seksual. Jika kalian sudah tonton sampai habis, film ini punya ending yang cukup membingungkan. Orang-orang mengenalnya dengan istilah open ending, alias terserah penonton mau berpikir arti ending tersebut apa. Tapi untuk sedikit membantu di video yang kali ini, kita akan memberikan pendapat mengenai ending film 2037. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Bagian ending di film ini terjadi secara cepat dan tiba-tiba. Yeon-yong langsung kritis karena sudah hampir melahirkan. Ibunya yang datang terlihat sangat sedih sampai harus menangis. Tetapi kita masih belum tahu bagaimana nasib Yeon-yong dan anaknya. Dari sini saja kita bisa punya dua kemungkinan, antara Yeon-yong mati tapi anaknya hidup, atau keduanya masih hidup. Kita bahas dulu kemungkinan yang pertama. Isyarat Yeon-yong mati keluar dari mulut dokter yang mengatakan sendiri kalau ini tidaklah mudah. Apalagi surat terakhirnya untuk seluruh keluarganya di dalam sel sudah dibagikan. Ini berarti anaknya yaitu Bonnie akan diadopsi oleh orang lain. Yang kita lihat di sebuah ladang bunga, dia sedang bersama dengan dua orang tua angkatnya. Sementara untuk yang sertifikat wawancara PNS, itu mungkin adalah sertifikat yang sudah diurus sebelum dia dipenjara. Dan dengan menghadap ke kamera, Ibu Yeon-yong mungkin hanya seperti berhalusinasi, beranggapan kalau dia sedang dipanggil oleh anaknya. Karena saking kehilangannya memungkinkan halusinasi seperti itu untuk terjadi. Lalu bagaimana dengan kemungkinan Yeon-yong masih hidup bersama dengan anaknya? Well, ini mungkin jadi ending yang memuaskan untuk banyak orang. Pertama, kita ditunjukkan tangannya yang mulai bergerak, menandakan dia perlahan mulai pulih. Untuk anak yang sedang bersama dua orang tuanya, mungkin itu adalah Yeon-yong kecil bersama ibu dan ayahnya ketika muda. Ini jadi alasan kenapa dia begitu suka dengan bunga kosmos, karena dia sering diajak pergi ke ladang bunga. Tapi bisa juga itu adalah Bonnie yang dititipkan kepada orang lain. Melihat adegan selanjutnya di mana dia sudah akan mendaftar menjadi CPNS. Seperti yang sudah dikatakan, butuh waktu 5 tahun untuk mantan napi Korea bisa mendaftar CPNS. Jika rentang waktu 5 tahun tercapai, maka berarti anaknya juga kurang lebih sudah hampir berusia 5 tahun. Bisa saja anak itu sedang bersama teman satu selnya yang diharapkan untuk menikah oleh Yeon-yong karena dia cantik. Dan sekarang dia memang sudah menikah. Jadinya adegan terakhir di mana ada yang memanggil ibu, itu adalah Yeon-yong yang sedang memanggil ibunya. Atau jika mau lebih gila lagi, kita bisa menganggap Yeon-yong dan bayinya sama-sama meninggal. Penampakan anak bersama kedua orang tuanya adalah Yeon-yong kecil yang sedang diingat oleh ibunya. Dan karena sekarang tinggal sendiri, makanya ibunya sering menganggap anaknya masih hidup. Atau bisa jadi itu cucunya yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Jadinya Yeon-yong saja yang mati. Intinya terserah kita beranggapan ending ini artinya apa. Tapi pesan yang disampaikan tetap sama, yaitu terkadang kita harus berpihak kepada korban pelecehan seksual. Karena sebelum itu terjadi kepada diri kita atau orang terdekat, kita belum tahu bagaimana rasanya ada di keadaan itu. Dan film ini membuka banyak kemungkinan untuk hal tersebut. Untuk nantinya banyak orang yang masih tertutup pikirannya menjadi terbuka untuk merasakan bagaimana dampak dari kekerasan seksual terhadap seseorang, khususnya untuk para perempuan, yang kalau kekerasan seksualnya bisa parah maka mereka bisa saja hamil.